hingga seri kedua untuk memperbaiki performa Persib. Bahkan mungkin akan lebih cepat apabila Persib mendapatkan hasil minim kala kontra Bayangkara nanti. Jika seri apalagi kalah, sudah dipastikan posisi Rene Albert semakin terancam. Jika Rene Albert dipecat, beberapa nama telah mencuat sebagai kandidat pengganti dan berikut rangkumannya. Javier Zanetti. Nama Zanetti mungkin pecinta sepak bola era 90 dan 2000-an akan mengenalnya sebagai legenda Inter Milan klub Italia. Namun sebagai pelatih, nama Javier Zanetti mungkin belum familiar. Pasalnya ia belum pernah menangani klub profesional. Meskipun demikian, pria yang kini menjabat sebagai wakil direktur Inter Milan ini memiliki lisensi kepelatihan FIFA Pro. Zanetti akrab dengan Persib. Pasalnya ia pernah ke Indonesia dan ditunjuk sebagai duta besar Persib Academy. Dengan koneksi antara Inter Milan dan Persib, bisa saja Zanetti menjadi pelatih Persib. Michael Essien. Nama Michael Essien tentu tidak asing bagi Persib. Ia adalah marquee player Persib pada 2017 lalu. Hingga saat ini, Essien masih memantau perkembangan Persib. Setelah memutuskan pensiun pada 2020 lalu, Essien beralih profesi menjadi pelatih. Klub pertama yang dilatihnya adalah klub Nordsjælland FC di Denmark. Di musim ini, klub yang dilatih Essien berada di posisi 7 klasemen sementara Liga Utama Denmark. Luis Milla. Mantan pelatih timnas Indonesia asal Spanyol ini sempat dikabarkan akan melatih beberapa klub di Indonesia pada awal kompetisi lalu, seperti Persebaya dan Persija Jakarta. Namun hingga kini Luis Milla belum juga mendapatkan klub. Dengan pengalamannya melatih timnas, Luis Milla dinilai mampu mengangkat prestasi Persib. Carlos Dunga. Legenda Brasil ini sempat dikabarkan akan menangani tim Persija Jakarta pada awal kompetisi 2021 lalu. Namun karena kesepakatan kontrak yang tidak sesuai, membuat Dunga tak jadi melatih Persija. Ia sempat menjadi pelatih kepala timnas Brazil pada 2014 hingga 2016. Kini Dunga belum memiliki klub untuk dilatih. Sergio Van Dijk. Van Dijk adalah salah satu legenda Persib. Ia adalah top scorer sepanjang masa Persib Bandung. Setelah pensiun, Van Dijk beralih profesi sebagai seorang agen pemain. Ia pun sempat memasok beberapa pemain untuk Persib seperti Ezra Walian. Namun selain sebagai seorang agen, Van Dijk pun ternyata memiliki lisensi kepelatihan FIFA Pro. Dengan koneksi yang baik untuk Persib, Van Dijk bisa saja melatih Persib. Vladimir Vujovic. Vladimir Vujovic adalah mantan pemain Persib pada era 2013 hingga 2016. Setelah memutuskan pensiun pada 2019 lalu, ia beralih profesi menjadi pelatih. Ia pernah menangani klub Indonesia seperti Bogor FC dan PSIM Jogja. Kini Vujovic melatih klub di Liga 2 Lebanon Salam Gaza FC. Roberto Carlos Mario Gomez. Nama terakhir ini santer diisukan dan dilukan untuk kembali ke Persib. Mario Gomez sempat melatih Persib pada 2018 lalu. Pada musim ini, Gomez melatih Borneo FC, namun tiba-tiba mengundurkan diri pada pekan kedua. Kini sejumlah klub memburu Mario Gomez, seperti Persik Kediri dan klub asal Malaysia Sarawak FA. Namun hingga kini Mario Gomez belum menentukan pilihannya. Itulah tadi beberapa nama yang mencuat untuk mengisi kursi pelatih Persib Bandung andai kata Robert Rene Albert dilengsarkan. Gimana menurut kalian? Siapa yang cocok? Silahkan tulis di kolom komentar. Selain posisi pelatih, posisi pemain pun ada yang terancam. Tentu saja posisi ini adalah lini depan. Duet gelis atau Joffrey dan Wander Luiz dinilai Boboto sudah tak layak lagi.
Bobotoh pun menyerukan untuk mengganti dua pemain ini. Sebagai gantinya, ramai di media sosial dua pasang namanya akan menjadi atau menurut Bobotoh pantas berada di lini depan Persib. Pasangan yang pertama ada Ezechiel Duasel dan David Da Silva. Nama Ezechiel belakangan ini kembali mencuat lantaran aksi-aksinya di media sosial yang seolah memberikan kode agar direkrut kembali oleh Persib. Selain itu, performa EJ pun dinilai masih cukup mumpuni. Terbukti, dia adalah top scorer sementara Liga 1 2021. Namun untuk mendapatkan EJ sangat sulit musim ini. Bayangkara FC tentu tak mau melepas pemain andalannya. Tentu berbeda jika musim lalu, di mana jika Persib menginginkan kembali Ezechiel musim lalu masih mungkin, karena posisi Ezechiel musim lalu masih pemain pinjaman dari Persib. Sementara David Da Silva dinilai cocok untuk Persib dengan kemampuannya saat membela Persebaya atau kini saat bermain bersama Terengganu FC. Namun untuk mendapatkan David, Persib harus bersaing dengan Persebaya yang juga menginginkan David kembali ke Persebaya. Lalu pasangan yang kedua adalah Ciro Alves dan Paulo Henrique. Dua pemain ini tampil sangat apik di Liga 1 2021 bersama klubnya masing-masing. Ciro mencetak 3 gol untuk Persikabo, sementara Henrique mencetak 5 gol untuk Persiraja Banda Aceh. Bobotoh menilai jika dua pemain ini diduetkan di Persib, maka Persib akan memiliki striker tajam dan ngotot. Untuk mendapatkan dua pemain ini tentu tak sesulit mendapatkan Eze dan David. Pasalnya dua pemain ini meskipun andalan di klubnya, namun dengan nama besar Persib, dua pemain ini diyakini mau untuk gabung Persib. Nah, dari nama-nama tadi, andai kata kami boleh memilih starting 11 terbaik untuk Persib, inilah starting 11 Persib versi Rio Rioja Sport. Posisi pelatih kami memilih Luis Mia. Alasannya adalah Persib itu sejak dulu identik dengan permainan cepat pendek dari kaki ke kaki atau yang disebut tiki taka. Dan itu bisa dilakukan oleh Luis Mia yang asal Spanyol yang juga terkenal dengan tiki takanya. Dari pemain, kiper kami tak ada masalah. Kiper Persib masih cukup mumpuni. Kami memilih Teja Pakualam sebagai kiper utama dan M. Natsir sebagai pelapisnya. Begitupun dengan duet center back, Victor dan Nick masih cukup mumpuni di lini belakang. Jika harus ada pelapis, mungkin nama M. Fahrudin dan Ryuji Utomo bisa menjadi opsi. Back kiri pun kami memilih Ardi Idrus yang kami nilai masih cukup layak di posisi ini. Pelapisnya mungkin Edo Febriansah dari Persita Tangerang. Sementara bek kanan kami memilih Asnawi Mangku Alam Bahar, dan untuk pelapisnya kami memilih Fredian Wahyu dari PSIS Semarang. Duet jangkar di lini tengah kami tetap memilih Basim Rasid dan Maklok yang kami nilai masih cukup layak. Pelapisnya Beckham Nugraha dan Zulfiandi dari Madura United. Sayap kanan kami memilih Febri Haryadi, dan untuk pelapisnya kami memilih Amiruddin Bagus Kavi. Sementara sayap kiri kami memilih atau merekomendasikan Stefano Lillipali, dan untuk pelapisnya mungkin Witan Sulaiman cocok di posisi ini. Serta duet lini depan kami memilih duet Ciro Alves dan Ezechiel Duasel, dan pelapisnya kami memilih Ezra Walian dan Ilya Spasojevic. Patut diingat, ini hanyalah fantasi kami semata. Jika menurut kalian bagus, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya pendapat masing-masing, silakan juga tulis pendapat kalian di kolom komentar.